Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pencarian korban longsor di Dolok Simarsopa, Kabupaten Simalungun dihentikan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membebaskan terdakwa AKBP Akhiruddin Hasibuan dari perkara penyalahgunaan migas solar bersubsidi. Komplotan pencuri sepeda motor menyasar toko pakaian di Kota Medan. 1 unit sepeda motor raib dicuri. Hingga pencarian hari terakhir, kedua korban longsor di Dolok Simarsopa, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun tidak berhasil ditemukan. Hujan deras dan tingginya timbunan longsor jadi kendala utama. Atas permufakatan dengan keluarga, pencarian korban akhirnya dihentikan. Pencarian korban longsor telah memasuki hari terakhir pada Kamis lalu. Upaya maksimal dilakukan tim gabungan Basarnas Provinsi, tim BPBD Kabupaten Simalungun, dan relawan dari warga desa. Namun apa daya, hingga pencarian hari ke-11, korban longsor masih belum ditemukan. Longsor yang terjadi pada 15 Oktober lalu di Bukit Dolok Simarsopa, Nagori Durian Bagal, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, mengakibatkan 2 korban warga setempat tertimbun material longsor. Dari kejadian tersebut, banyak bantuan diberikan kepada keluarga korban, karena korban merupakan tulang punggung keluarga. Dibutuhkan kekuatan, ketabahan, dan kesehatan, sehingga dapat melalui cobaan ini. Jadi kita dari Partai Golkar yang dipimpin oleh Pak Tim Wijaya Sibarani hadir bersama masyarakat di sini. Kita ikut prihatin. Sementara di lokasi kejadian, penarikan 4 alat berat yang diturunkan dari provinsi dan kabupaten, serta tim Basarnas dibantu TNI Polri setempat sudah mulai dilakukan. Guyuran hujan serta tingginya timbunan longsoran tanah menyulitkan petugas mencari korban. Pencarian korban pun telah diupayakan maksimal hingga hari ke-11 yang semula hanya 7 hari. Sesuai dengan regulasi yang ada pada kami bahwa pencarian bisa dilaksanakan itu maksimal 7 hari. Jadi 7 hari sejak kejadian itu jatuh di hari Minggu tengah hari. Hari. Akan tetapi karena sesuai dengan permohonan keluarga korban dan warga dan analisa yang ada di lapangan bahwa masih butuh penambahan waktu, harapan kita dengan sisa waktu yang masih ada ini, kita selalu berharap agar kegiatan kita bisa berhasil menemukan orang yang terduga hilang. Dan kalaupun tidak dapat, ya kami mohon kepada pihak yang korban, pihak keluarga atau kita semua yang ada di sini bisa memaklumi situasi itu, karena memang upaya yang kita lakukan sudah maksimal. Atas diskusi dengan keluarga, telah disepakati bahwa pencarian akan dihentikan sebab hingga hari terakhir pencarian tidak terlihat tanda-tanda ditemukannya kedua korban tersebut. Pihak keluarga akan melakukan peletakan nisan kuburan terhadap kedua korban di sekitar lokasi longsor sebagai upaya untuk mengenang dan berziarah kepada kedua korban. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Perang melawan peredaran narkoba terus digencarkan Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang. Kali ini razia narkoba digelar di lokasi hiburan malam. Polisi menangkap 6 orang yang dinyatakan positif narkoba. Melanjutkan operasi narkoba dalam beberapa hari terakhir, petugas Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang menggelar razia di beberapa tempat hiburan malam. Razia pertama, petugas mendatangi hiburan malam Deli Indah di Kecamatan Pagar Merbau. Di tempat ini, petugas memeriksa seluruh tamu yang datang dan melakukan tes urin. Hasilnya, 3 orang wanita dibawa pihak kepolisian. Tidak di tempat itu saja, petugas kemudian melanjutkan razianya di tempat karaoke di Kecamatan Beringin. Dari lokasi tersebut, petugas menggiring 3 orang, terdiri dari 2 orang wanita dan 1 orang pria.
Total keseluruhan sebanyak 6 orang ditangkap. Razia malam ini bertujuan untuk menekan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Harapannya ke depan untuk wilayah hukum Polresta Deli Serdang angka peredaran narkoba dapat berkurang. Dalam razia ini polisi tidak menemukan barang bukti narkotika dan hanya menangkap terduga pengguna narkoba dari hasil tes urin di tempat hiburan malam. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membebaskan terdakwa AKBP Akhirudin Hasibuan dari perkara penyalahgunaan migas solar bersubsidi yang didakwakan. Usai dinyatakan bebas dalam perkara solar ilegal, Akhirudin berencana menggugat putusan Polda Sumatera Utara atas pemecatan dirinya. Perwira mantan KBO Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Akhirudin menjalani sidang putusan Pengadilan Negeri Medan untuk perkara penyalahgunaan pengangkutan dan atau perniagaan solar ilegal pada Senin lalu. Majelis Hakim yang diketuai oleh Olowan Silalahi menyatakan terdakwa Akhirudin Hasibuan tidak terbukti melakukan bisnis pengangkutan dan penjualan minyak solar subsidi ataupun penimbunan solar subsidi. Terdakwa hanya terbukti melakukan pengangkutan dan penjualan minyak solar sulingan atau minyak konden dengan memanfaatkan mobil box yang dimodifikasi. Majelis Hakim dalam amar putusannya yakin terdakwa Akhirudin tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa. Membebaskan terdakwa Dr. Akhirudin Hasibuan saudara sidang hukum tersebut. Oleh karena itu dan segala dakwaan dan tuntutan hukum. Usai mendengarkan putusan hakim, terdakwa Akhirudin langsung sujud syukur. Siap ya? Ya, silakan. Ya, silakan. Dicecar wartawan di luar sidang, AKBP Akhirudin tidak berkomentar. Pak Akhirudin, ada sesuatu hal yang mau disampaikan Pak atas putusan bebasnya tadi Pak? Ya. Ada Pak? Terima Pak. Dalam perkara ini, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Terkait dengan putusan hakim, jaksa tidak memberikan tanggapan apakah akan melakukan kasasi atau tidak. Bang, sedikit aja Bang, apakah kita akan kasasi Bang ke Mahkamah Agung atau bagaimana Bang? Bang, dikit aja Bang. Pak ada rencana kasasi atau gimana? Tuh, mau sekejap aja Bang ya, di sini. Oke Bang. Sementara terkait pemecatan AKBP Akhirudin Hasibuan, buntut viralnya video perkelahian antara putranya, Aditya Hasibuan, dengan korban Ken Admiral belum juga rampung. Meski pada bulan Mei lalu, melalui sidang kode etik profesi, majelis memutus hukuman dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH kepada AKBP Akhirudin. Atas pemecatan itu, Akhirudin mengajukan banding ke Mabes Polri. Tidak berhenti dengan langkah banding. Bulan depan setelah selesai menjalani hukuman atas kasus penganiayaan melibatkan putranya sebagai tersangka utama, Akhirudin bakal menggugat pemecatan dirinya dari keanggotaan Polri melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara. Rencana gugatan itu disampaikan oleh kuasa hukum Akhirudin usai mendengarkan putusan perkara kasus penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi. Dengan putusan Pidum yang pertama 6 bulan dan putusan migas ini bebas, maka mungkin setelah nanti beliau keluar di bulan depan, kita akan mengajukan gugatan TUN terhadap PTDH-nya. Dan itu sudah didiskusikan dengan terdakwa. Besar kemungkinan jika nantinya gugatan di PT UN dimenangkan oleh Akhirudin, peluang Akhirudin untuk kembali menjadi anggota Polri cukup besar. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.